cash kita kalau kita pakai semua sih mental gue kena juga sih gitu. Hire banyak orang buat apa kalau emang gak ada projectnya? Creative workers tuh sebenarnya bukan duit loh, tapi network. Belum tentu lu tuh harus hiring. Terkadang project management lu di dalam yang masih berantakan. Intinya gimana caranya lu supaya tahu project ini untung. Susah sehat. Kenapa? Karena lu nalangin udah tinggi banget untuk margin yang gak setinggi itu. Klien banyak sekarang itu bisa jadi sekarang doang, tapi mungkin 3 bulan lagi gak ada. Gue udah bikin dana tidak terduga pun rata-rata kepake dan lebih. Jangan terlalu fokus ke cuan-cuan terus, tapi lu pikirin kualitasnya bisa bikin dia balik apa enggak. Yes. Halo. Ya ini udah insights yang ke berapa gak tahu ya. Banyak lah. Kayak ke-7 atau ke-8 gitu lah. Gila ini mau syuting doang, kita nungguin videografernya antri. Ya alhamdulillah ya, berarti lagi ada syuting dari antri dari mana nih. Yaudahlah intinya kita langsung mulai aja ya. Intinya episode yang sekarang itu kita ngomongin all about money. Jadi intinya tentang uang apapun itu di agency, terutama di creative workers lah. Kita pengen bantu gimana caranya nge-manage money yang kita tahu. Dan gue udah ada beberapa pertanyaan sih dari netizen juga, sama dari gue pribadi juga. Langsung aja yang pertama, gue nanya ke lu. Yes. Seberapa penting orang yang mungkin kalau freelancer atau creative business untuk ngelola uang, Sol? Untuk freelancer? Uang, apapun itulah. Freelancer atau kayak kita nih? Lebih creative workers sih tepatnya, semua lah. Oke, sebenarnya beda sih ya. Kalau mungkin kalau freelancer atau vendor lah ya, lebih ke vendor gitu, rata-rata bisa nerapin down payment lah. Oke. Down payment entah itu 30% atau 50% gitu di awal. Sedangkan kalau kayak company gitu, awalnya kita berdua nerapin kayak gitu. Iya. Cuman banyak juga company gede yang nggak bisa kayak gitu. Maksudnya mereka punya payment term sendiri lah. Kayak 100% setelah BAST. Udah benar-benar projectnya komplit, mau nggak mau baru di situ bisa 100% payment gitu. Oke, tapi lu setuju kan? Maksudnya finance tuh ilmu yang sebenarnya penting banget di sini. Setuju. Bukan cuman kreatif doang, bukan cuma bisa ngedit, tapi benar-benar ilmu finance kan, penting kan. Nah terus yang kedua adalah, lu tau kan faktanya klien itu bayar biasanya nggak on time. Biasanya mereka janjiin kayak 7 hari, taunya 7 bulan. Sering banget. Kita pernah lo dijanjiin 30 hari, taunya setahun. Kita yang dari Agustus aja ada yang belum payment. Asli ada. Nah itu gimana lu ngehadapin problem kayak gitu? Soalnya kan expense kan tiap bulan ada, ya kan. Tapi lu di paymentnya nggak tentu. Betul. Gitu. Itu gimana kalau menurut lu selama pengalaman kita? Kalau menurut gue memang ngatur cash flow itu penting banget. Tapi honestly susah juga. Kalau di kita lumayan ini ya. Kita belajar, kita nggak punya guide. Jadi ya udah bener-bener yang terjadinya seperti apa kira kita kelola itu lagi kan sebenarnya. Cuman kalau dari gua memang cash harus lumayan banyak sih. Setuju. Kalau di gua itu untuk CDA itu rata-rata kita cost per bulan kali 6. Harus aman lah ya. Harus aman. Oke. Sama kalau ini sih kalau gue tambahin adalah dari payment project lain. Jadi selain lu punya reserve cash banyak, tapi kan lu satu klien ini dibayarin 6 bulan lagi. Tapi lu ada due payment dari 4, 5, 6 klien lainnya nih. Betul. Gitu. Itu jadi aman. Jadi kayak subsidi silang gitu kan. Karena subsidi silang sih. Betul. Soalnya kalau cuma satu terus nungguin payment baru bayar itu kan kejar-kejaran. Kejar-kejaran dan susah hidupnya. Iya, jadi harus perbanyak. Yang satu perbanyak cash, udah pasti. Yang kedua perbanyak incoming invoice. Betul. Gitu kan. Kalau nih ini lumayan banyak sebenarnya. Bahkan nggak usah dari netizen yang di followers saya Creative Era ya. Maksudnya beberapa teman gue juga nanya, gimana cara dia nentuin harga? Lo mau bikin commercial, harganya berapa? Nah itu gimana cara lu ngedefine harga? Oke, kalau untuk ngedefine harga sebenarnya tergantung projectnya sih. Tapi kalau misalnya kalau di kita salah satu servisnya paling gampang antar di social media management. Motion graphics juga sama video production lah ya. Kalau di video production kita, kalau gue pakai Kosa rata-rata orang yang biasa third party yang kita hire. Di luar dari internal misalnya. Kalau kita ngerjain divisi, TVC, series lah kayak gitu. Kita ada banyak vendor juga karena nggak mungkin ya semua krunya itu full time. Ya susah juga. Kayak gitu. Udah tahu rate kira-kira di berapa. Ya udah dari situ sih gue paling ininya. Tapi ada juga kalau makin kesini ada beberapa mungkin sebenarnya projectnya itu ada uangnya gitu, ada untungnya lah. Tapi gue ngelihatnya kalau untungnya terlalu tipis, dari gue agak merasa kayak gila, gue bikin idea kreatif ini lumayan berat banget, susah banget juga, dan anak-anak internal ngerjain juga all out banget, tapi nggak sebanding dengan profit yang masuk gitu.
dengan keribetannya juga gitu. Iya. Jadi terkadang gue pernah bilang sama lu kayak untuk yang project ini kalau nggak untung berapa persen, Iya. gue nggak ngambil lagi. Nggak worth it. Nggak worth it. Iya. Kalau dari penjelasan lu harus tahu cost-nya intinya. Yes. Karena susah lu nge-charge harga berapa kalau lu nggak tahu cost lu kan. Iya. Vendor lu berapa. Kita aja maksudnya udah ada cost-nya, kita breakdown sampai sedetail mampus. Iya. Pas jalan tetap aja kan kecelek. Kecuali Kepake lah even gue udah bikin dana tidak terduga pun, Iya. rata-rata kepake dan lebih. Oke. Jadi stepnya intinya lu tahu cost-nya berapa, selebihnya lu charge berapa itu udah marginnya udah lu yang tentuin. Iya. Ya itu udah bebas lah. Ya sampai seberapa lo kira-kira menurut lu apa yang lo kerjain itu worth it-nya sampai mana gitu. Setuju. Tapi kita juga masih kecelai juga kan. Masih keselek. Iya. Bahkan yang marginnya cukup oke aja, pas udah jalan ya gitu kan, tiba-tiba ada aja unexpected cost yang keluar kayak gitu. Betul. Loh. Yang lu gak bisa hindarin sama sekali gitu. Itu aja udah proses jalan 8 tahun 9 tahun loh. Ya kan apalagi di newbie gitu. Nah sekarang ini sebenarnya terjadi lebih banyak ke agency atau company yang mungkin baru mulai setahun 2 tahun gitu. Oke. Yaitu adalah kita juga ngerasain ini, klien tuh datang ke kita tapi kayak window shopping gitu loh. Iya. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya lu kerja ngapain, yang penting lu kasih paling murah. Iya. Nah, ada yang nanya di Instagram waktu itu bahwa gimana ya caranya gua bisa keluar dari lingkaran setan itu, ngerjain klien yang mereka cuma mau hire lu kalau murah doang gitu loh. Oke. Nah, gimana caranya supaya klien mau hire lu tanpa harga jadi patokan? Sebenarnya kalau itu tergantung dari ini sih, apa portofolio atau result yang pernah lu kerjain Iya, setuju. di pas projectnya sih menurut gue. Setuju. Kalau memang next klien itu ngelihat itu memang dari harganya dan kelihatan cost produksi lu itu tinggi, Iya. mereka akan mau kok akan spend yang lebih tinggi dari itu. Iya. Gitu. Reputasinya belum kebangun berarti. Betul. Karena kita ada fun fact juga nih. Ini baru kejadian sekarang juga sebenarnya. Iya. AI kita Nira juga ngasih tahu ke kita kan bahwa ini kita ada satu pitching nih, beneran sekarang banget ini habis syuting ini kita berangkat ke sana. Dia bilang sebenarnya orang ini tuh udah pengen banget kerja sama kita. Betul. Udah pengen. Nah, bahkan dia sampai ngasih tahu kita, Mas Augie, tolong siapinnya ABC karena direksi kita maunya Iya. ini segala macam. Jadi mereka tuh fight untuk kita gitu loh. Padahal kan kita pasti pitching ada kompetitor kan. Iya. Cuman dia fight banget supaya gimana caranya kita yang menang secara objektif gitu kan. Betul. Nah, itu salah satunya mungkin reputasi ya. Reputasi itu kan juga dari terkadang apa ya? Mungkin klien tuh ngeliat kayak agency ini atau company ini udah berapa lama. Iya. Honestly itu ngaruh juga. Ngaruh. Kayak gitu. Siapa orang di dalamnya. Dan yang terakhir menurut gue ya pasti at the end portofolio yang berbicara sih. Iya, betul. Nah, sekarang project kan nggak selalu rame kan. Iya. Pasti naik turun. Kita biasanya Hansel udah sempat mention di episode sebelumnya, biasanya Q1 sama Q4 itu paling rame. Q1 Q4 paling ramai. Iya, ini kayak sekarang juga kita lagi lagi ngerasain, wah lumayan oke lah, pitchingnya tuh kayak nonstop gitu kan. Iya. Tapi ada aja masa-masa tuh kayak low, ya kan. Kalau kita biasanya Q2, Q3. Nah itu gimana cara lu ngehadapin inconsistent income kayak begitu? Kira-kira sih, misalnya pengalaman kita berapa tahun terakhir. Kalau gue track back, sebenarnya kita lumayan yang agak slow gitu di kisaran Lebaran puasa. Oke. Walaupun kadang-kadang kayak temen gue gitu banyak yang bilang, kan banyak ya yang bikin iklan Ramadan lah atau apa. Mungkin bukan rezeki kita, gue cuma ngomong itu doang. Iya. Tapi honestly, ya udah begitu. Iya. Yang terjadi seperti itu, maksudnya Iya. yang gue alamin seperti itu. Tapi untuk ngadepin itu sih sebenarnya yang pertama balik lagi nomor satu yang tadi reverse cashnya harus banyak. Iya. Itu satu. Yang kedua, kalau gue malu dari dulu ngakalinnya dari ini sih retainer klien. Betul, gue juga mau ngomong. Iya, retainer klien yang kontrak 6 bulan, setahun. Iya. Itu lumayan membantu banget sih. Betul. Retainer klien tuh adalah klien yang bayar kita tuh setiap bulan. Iya. Jadi nggak ada musim. Jadi kayak yaudah setiap bulan dia bayar. Nah itu tuh lumayan nolong di company yang lagi agak down gitu ya. Soalnya seenggaknya pas lagi down nggak ada pitching tapi kita punya cukup revenue ya. Iya. Itu sih poinnya. Tetap ada sebenarnya. kerjaan gitu Iya. kan. Iya. Nah makanya berarti kalau gue simpulkan jangan pernah remehkan klien yang kecil juga. Nah, kita juga masih handle kok. Masih handle karena kadang-kadang di masa-masa sulit mereka lah yang ngebantu kan Iya. untuk bisa bakar kompor. Nah sekarang gini nih, ini sebenarnya gue sempat ngomong waktu itu di TikTok pribadi gue dan lu juga sempat ngomong di TikTok juga dan dapat banyak hujatan tapi pro cons lah ya. Itu adalah sebenarnya kapan sih momen lu tuh bisa kerja untuk pro bono, kerja gratis? Kapan lu tahu momennya gitu? Ini gue kerjaan gratis oke deh gitu, sama yang enggak. Oke, kalau lu tanyanya itu kapan, sebenarnya gue tergantung dari value-nya sendiri sih. Oke. Value-nya dalam arti kalau memang itu sama-sama menguntungkan, Iya. gue nggak masalah. Oke. Itu satu. Yang kedua, pas lagi load kita memang lagi bisa.
Misalnya dalam arti kalau misalnya kita dulu pernah kok ngerjain event documentation dan itu gratis. Gratis. Gitu. Tapi kita dijual juga dalam arti kita ada exposure juga di situ di acara itu. Itu kan kayak sponsor lah. Kayak gitu kan, mereka kan tulis juga kita as a sponsorship gitu misalnya. Dari cost modal kita juga masih cukup untuk ngeberangkatin anak-anak produksi itu. Yang kedua, ya udah kalau kitanya juga lagi lowong ya mau nggak mau ya bisa-bisa aja kayak gitu. Orang bilang ditukar exposure kan jangan terima katanya kan. Tapi kita terus terang pernah dapat klien dari begituan loh. Iya. Ya kan, kayak ini terus terang true story, kita pernah ngerjain BMW Bintaro. Betul. Itu gratis, BMW Bintaro di Bintaro, namanya Bestindo, search aja. Itu kita kerjain gratis. Dan kemudian dari sana kita dapat project Lexus. Ya kan? Plaza Toyota juga. Ngeliat itu juga. Iya, jadi ya selama ada benefit benefit nggak selalu harus finansial kan. Betul. Kalau ada benefit secara exposure atau reputasi atau juga portfolio kan. Iya. Balik lagi, dengan ada portfolio mobil kita jadi bisa ngerjain brand mobil lain. Kayak sebenarnya berapa bulan lalu tuh gue pernah bilang sama lu, sama Levina juga, gue bilang kayak kita udah lama nih gak ngerjain beauty, gue bilang. Iya. Gue lagi mencari kayak ada gak ya atau gak rekanan kita, temen lah kayak gitu yang punya brand beauty yang mau diajak collab. Mungkin dia punya campaign dan menarik. Iya. Kita yang produksi gue gak masalah. Betul. Kayak gitu. Tapi ya balik lagi ya harus align satu, gue juga harus serk juga sama campaignnya. Iya. Dan objektifnya sama kayak gitu. Itu penting kenapa? Karena sering banget terutama untung yang skalanya agak gede, mereka biasanya nanya lu, udah pernah kerjain brand beauty apa? Ya, betul. Kan? Kalau nggak ada, biasanya mereka nggak akan ambil resiko itu. Iya. Rata-rata kayak gitu ya. Iya. Walaupun gue bingung tuh awalnya gimana. Kalau semua company kayak begitu. Harus kayak gitu, kayak lu udah pernah ngerjain otomotif belum? Lu belum pernah ngerjain ini nggak gitu. Betul. Makanya pentingnya pro bono tuh ya untuk itu, memperluas sampel portfolio kita ya kan. Nah, ini kan kita topiknya uang kan. Nah tadi kan dari tadi emang masih uang kan sebenarnya. Kerja gratis kan bagian dari uang. Nah sekarang ada gak selama 9 tahun kebelakang financial mistake lah yang lu bikin selama kita berdiri, apa yang di otak lu paling parah? Terparah di gua sih sebenarnya ini sih paling kita hiring over aja. Oke. Sedangkan sebenarnya menurut gua terkadang belum tentu lu tuh harus hiring. Iya. Terkadang project management lu di dalam yang masih berantakan. Iya, benar. Tapi jawabannya semua kayak langsung kayak hiring kita butuh tambah orang. Iya. At the end itu kesalahan kita lumayan besar menurut gua karena ya cost juga ya. Iya. Dan nggak murah juga. Betul. Kayak gitu karena bukan 1-2 orang, lebih dari 5 orang. At the end pas orang udah masuk barulah kita cari tahu. Kayak bukan baru cari tahu lah, baru kelihatan oh ternyata tuh bukan tambah orang sebenarnya. Tapi project manajemennya yang berantakan. Betul sekali. Sibuk belum berarti lu harus hire orang lagi. Iya. Bisa jadi project manajemen lu yang berantakan. Itu kalau Hansel. Kalau gue adalah baru kejadian sebenarnya beberapa bulan belakangan ini. Sebenarnya syukur alhamdulillah sih, maksudnya kayak bagus ini problemnya. Yaitu adalah cash flow sebenarnya. Iya. Jadi Creative Era itu belakangan ini lagi nalangin ya project lumayan banyak dan nominalnya untuk skala kita lumayan gede. Lumayan besar lah. Jadi sedangkan TOP paymentnya tuh adalah di akhir, ya kan. Jadi kita harus modalin produksi 1, 2, 3, 4 di waktu yang bersamaan. Sehingga kita butuh cash banyak banget. Nah kita sampai di titik dimana wah gila sel ini cash kita kalau kita pakai semua sih mental gue kena juga sih gitu kan. Gue akuin kena. Kena ya kan, sampai kayak kita harus wah gimana ceritanya. Walaupun sebenarnya di atas kertas kita piutangnya banyak banget. Banyak. Bagus gitu loh. Cuman apa gunanya kalau di rekening lu gak ada misalkan. Di Excel banyak. Di Excel banyak. Tapi kalau di rekening gak ada kan mental lu kena juga kan mau pakai apa gitu. Nah itu sih. Bukan gak ada sih tapi lebih tepatnya gak sehat kalau lu beneran ini semua. Makanya kemarin kita project financing untuk beberapa kalinya. Kayak gitu sih. Itu sih yang serem sih cash flow. Nanti gua akan bahas lebih lanjut tentang itu. Nah sekarang gini. Kita dulu kan pernah kerjain project. Gue sebut angka aja untuk jadi ini ya. Untuk jadi patokan kali ya. Karena kita bukan yang luar biasa tapi ini dari case kita aja. Dulu kita sempat kerjain brand lah, gue gak usah sebut lah itu. Ya kan, inget gak namanya? Terus kayak dalam berapa waktu ya, 4 tahun 5 tahun kita bisa kerjain kayak misalkan Alfamart misalkan. Itu kan lebih fantastis kan. Itu kan jauh banget kan proporsinya. Nah gimana caranya kalau menurut lu dari pengalaman kita ngerjain project yang kecil-kecil tapi one day lu bisa ngerjain project yang gede banget yang lu gak pernah bayangin tuh, menurut lu gimana caranya? Caranya cuma satu sebenarnya. Yang pertama, lu gak perlu membeda-bedakan sih kalau dari kita dari dulu maksud gue. Kita gak perlu membeda-bedakan kayak oh ini project 30 juta gue treat kayak gini. Iya. Ini yang project 1M gue treat kayak gini, yang 10M gue treat kayak gini kayak gitu.
Tapi ngerti juga bakal ada yang komen apalagi di TikTok akan hujat ya nggak bisa dong kan costnya akan segini. Iya betul. Iya lu maksimalin aja dengan 30 juta. Lu breakdown cost lu berapa. Ya udah do the best aja menurut gua. Karena terkadang kita pernah kok misalnya ketemu klien gitu, dia baru lihat portofolio kita, sebenarnya itu project paling harga 50-70 juta doang. Tapi dia pikir itu 400, 300 kayak gitu. Ya udah, itu sih menurut gua udah sangat baik ya kalau kayak gitu. Intinya kalau dari pengalaman gua, makin besar projectnya itu pasti masalahnya semakin gede juga. Parah. Ya kan, kayak misalnya kita ngerjain project yang kemarin harganya misalnya 30 juta gitu ya. 3 orang udah selesai. Ya 3 orang kelar. Selesai. Satu hari kelar. Iya. Cuman kalau mau sampai let's say kayak sampai 4 sampai 5 M gitu, itu biasanya udah yang kerja banyak banget. Dan bukan cuman satu output, biasanya udah banyak. Third party-nya udah banyak banget. Jadi masalahnya jauh lebih besar. Ya high risk high return. High risk banget lah intinya gitu. Udah gitu bukan cuman masalah lebih besar, modalnya juga lebih besar. Modalnya besar. Jadi kalau mau dapetin project yang bayarannya besar, ya lu harus siap juga untuk mental capacity lu untuk nge-solve problem lebih besar. Ya kan? Harus berani begitu. Kalau itu doang yang dikerjain ya udah stagnan di situ gitu kan. Oke. Sekarang gini, ini sebenarnya agak kontroversi tapi agak ada hubungannya sama uang masalahnya. Kita pernah gak sih ditawarin untuk ngelakuin hal yang sebenarnya ilegal atau haram gitu untuk dapetin uang cepet gitu di CDA? Kan sering kan vendor biasanya dijadiin ATM gitu. Pernah gak sistem sih? Mas titip ya. Gitu kan. Pernah sih. Pernah kan? Pernah. Apa yang so far yang paling parah? Yang paling parah bilangnya ya semoga orangnya gak nonton tapi ini dia bilang udah deal salam tangan bla 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 lah, tiba-tiba kita mau ngurus procurement lah, ke procurement dia bilang dari ya berarti ada titip mas. Iya. Gitu. Itu baru openingnya tapi. Abis itu kejadian, Creative Era diminta untuk bikin invoice palsu, nominalnya dia sebut aja berapa gitu ya. Terus kita dapat 10%-nya gitu. Iya. Mau nggak? Terus kita bener nggak sih, kita tolak ya. Enggak. Karena kita, maksudnya gue sama Hansel tipe yang gila sih kalau misalkan se-easy money ini, gue yakin pasti in the future ini bakal ada karmanya lah. Iya, enggak sih, kita nggak pernah ngelakuin itu. Iya, walaupun itu sangat menggiurkan ya, nggak ngapa-ngapain loh. Cuma invoice lewat doang, lu dapat 10% dari total transaksi itu ya kan. Siapa yang nolak? Cuma kita tolak waktu itu. Dan kita nggak nyesel sama sekali. Kalau 90% gue mikir lagi lah. Enggak lah. Nah, sekarang gini, dulu kita itu untungnya kita orang lulusan ekonomi kan, bisnis ekonomi. Jadi kita nggak terlalu unfamiliar sama finance. Nah, cuman ada nggak sih sistem keuangan kita, mau itu Excel atau kayak lu bocorin lah CDA admin kita tuh kayak gimana supaya kita bisa ngelihat finance kita tuh on track terus. Oke. Yang pertama sebenarnya ini yang buat dia. Ya, yang buat dia sebenarnya, tapi itu pun juga udah hampir tiap tahun kita ubah sampai 3 tahun belakangan ini ya. Baru itu template-nya nggak kita ubah. Yang pertama pasti kita bisa lihat dari awal tahun sampai akhir tahun kira-kira cost-nya di berapa. Dan kira-kira dari revenue dari retainer kita itu berapa. Jadi kita udah bisa tahu, dengan cash yang kita pegang sekarang dengan retainer berapa bulan, amit-amit nggak punya project, yang pertama kita bisa hidup berapa lama. Itu dulu, tanpa harus lay off dan lain-lain. Itu yang pertama sih. Yang kedua, kita ada satu sheet itu yang current asset gitu. Jadi detik ini aja kita bisa ngecek sebenarnya tuh kita punya piutang berapa, cair di tanggal berapa, dan di per hari ini isi semua rekening kita tuh ada berapa. Gitu. Itu mahal banget sih, karena itu trial and error kan. Itu bahkan di luar teori akuntansi kayaknya. Satu sheet itu. Dan itu kita customize. Iya, jadi satu sheet itu yang Hansel tadi bilang lah intinya. Kita tahu kondisi financial kita kayak gitu. Karena dulu kita sempat nggak ada itu ya Sel ya. Nyatet aja jurnal ya kan. Kita juga nggak double entry, yang single entry doang. Nah, itu kita pernah bocor tuh. Jadi kayak gila banyak banget nih pendapatannya, tapi pas akhir tahun kayak udah nggak ada untungnya. Setahun kemarin gue ngapain gitu kan. Soalnya nggak jelas, kita nggak punya satu sheet itu yang benar-benar update saldo harian. Yang kerja namanya Risti, itu selalu gue bacotin tuh tiap hari update. Even kita keluar bayar 500.000 aja itu dicatat. E-money catat semuanya. Nah itu tuh jadi kita tahu berapa uang yang keluar, berapa uang yang masuk kayak gitu sih. Nah sekarang ini juga lumayan kontroversial menurut lu. Gini,
creative agency atau apapun itu di creative industry kan sama-sama bisnis kan kalau nge-build company. Nah, menurut lu untuk ngegedein sebuah company di kreatif butuh hutang gak sih? Atau loan untuk gedein gitu di invest? Sebenarnya mungkin banyak pendapat yang nggak tahu sih, gue nggak tahu pada setuju atau enggak. Tapi ini kalau pendapat gue pribadi sebagai pelaku CDA sebenarnya, honestly gue nggak butuh sih. Mungkin ada yang punya pemikiran lain, gue nggak tahu ya. Mungkin ya gue belum sepinter itu gitu. Tapi di gue nggak butuh, kenapa? Karena gue nggak tahu duitnya mau gue apain. Betul. Sama sih. Itu sih yang gue bingung. Misal kayak kita beberapa kali di offer gitu, ada yang mau masuk gitu. Iya, beberapa kali. Nah, beberapa kali ada yang mau masuk gitu. Nominalnya cukup besar. Kalau cuma dipikir doang sih yang menggiurkan untuk kita cash out kayak gitu. Tapi setelah gue pikir, buat apa? Cuma buat gue dan lu doang. Iya. Honestly itu nggak guna menurut gue. Iya. Karena at the end yang gue pikirin adalah untuk bikin ini tambah besar. Kan sebenarnya itu. Bukan bikin gue pribadi tambah besar atau bikin lu tambah besar. Iya. So far pemikiran kita masih sama sampai situ kayak gitu. Gue juga nggak mau cash out kok sebenarnya. Masih cukup aja kayak gitu. Jadi kalau dari gue sih enggak sih. Enggak kan? Gue dibandingkan gitu gue mending diajak collab brand gede. Iya. Kecuali project financing kali. Iya. Soalnya kalau project financing kan jelas sudah ada projectnya, lo talangin nanti bisa sharing profit. Cuman kalau dikasih sabrek di invest, terus lo bikin office, lo hire orang, itu kan kayak gamble lagi kan ujung-ujungnya. Balik lagi office gede, memang kan bisa jadi kayak office lo bisa keren di lokasi mana lah apa gitu-gitu mewah, terus lo bisa hire banyak orang. Tapi hire banyak orang buat apa? Iya. Kalau emang gak ada projectnya. Betul. Gitu kan. Jadi mungkin kalau gue bisa sebut capital yang paling penting buat agency atau creative workers itu sebenarnya bukan duit loh, tapi network. Betul. Ya kan? Tapi network dan ya know how lah. Kayak kalau misalkan si partner barunya itu punya know how bagus, ya kan, punya manajemen skill yang bisa diterapin, tuh bagus. Tapi nggak serta-merta bisa duit. Karena beda sama bisnis lain, kayak misalkan restoran kasih duit ya bisa cabang 10. Iya. Ya kan? Kalau ini nggak bisa. Kayak begitu. Sekarang gini, kita itu kan pasti ada apa ya, kayak semacam kalau lu sakit kan lu biasanya ada batuk dulu, ya kan, kayak semacam kisi-kisi kan. Nah kalau misalkan di finance itu financial red flags yang lu rasain, wah ini kayaknya kita bakal kenapa-napa nih kalau ada momen kayak gimana Sal? Sebenarnya ketika menurut gua revenue bulan itu sama cost bulan itu udah hampir sama. Oke. Tapi mungkin gua nggak bisa ngukur di dalam cuma 1 bulan doang sih. Tapi mungkin di sekitar 3 bulan gitu, gue ngeliat kok revenue-nya sama cost kita bulan itu sama nih. Iya. Tapi 3 bulan berturut-turut. Karena apa gue bilang kayak gitu? Kalau misal gue cuma bilang 1 bulan doang, ya kadang-kadang kita bisa ngebom di bulan kedua. Iya. Gitu kan? Atau nggak bulan pertama bisa dapat revenue berapa M gitu misalnya. Bulan kedua ketiganya nggak dapat apa-apa gitu. Iya. Ya sehat, dibilang sehat. Iya. Sebenarnya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dari gue, ketika gue udah lihat 3 bulan itu stagnan, ya udah sih. Gue pasti kita kan ngobrol pasti. Iya. Ini kita harus ngapain lagi ya? Betul. Berarti itu kayak yang tadi lu bilang sibuk, tapi sebenarnya nggak menghasilkan kan? Atau impas deh. Ya itu kalau udah kayak gitu, tandanya lu udah mesti harus agak aware sih. Atau ya itu antara dua sebenarnya. Emang kita yang dari sisi manajemen kurang hunter lagi. Iya. Atau cost kita kegedean aja di atas. Betul. Kayak gitu. Betul. Terus seru tuh nge-hunter tadi. Nanti next episode kita ngebahas klien. Nah, gue setuju Sol. Nah sekarang berikutnya adalah itu kan yang jeleknya kan. Iya. Nah sekarang ada gak sih kayak cara yang simple yang menurut lu ini, lu tahu nih kalau project ini ternyata untung gitu. Oke. Ya intinya gimana caranya lu supaya tahu project ini untung kayak gitu. Make sure projectnya untung maksud gue gitu lah. Kalau untuk make sure projectnya untung, nggak ada hidden cost maksudnya. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, misalkan lu kan kalau jalanin project pasti kan, aduh ini untung gak ya gue gitu kan. Nah kita kan selama ini ada yang kayak oke lah ada hidden cost, taunya tadinya untungnya 40% cuma jadi 15% gitu kan. Nah ini dari awal, dari pengalaman lu gimana untuk bisa tahu, oke, kita udah fix untung segini. Oke. Yang pertama tadi itu kalau kita melibatkan vendor lain, biasanya sebelum on proses pitching pun itu gue udah ngecek harga sebenarnya. Sama. Gue udah lempar storyboard misalnya, gue udah lempar konsep, gue udah lempar idea, kira-kira itu seperti apa. Dan gue udah tahu kira-kira bayangannya itu berapa. Enggak, sepengalaman gue sih tidak semeleset jauh itu. Iya. Tapi biasanya itu kalau di production budget kita, itu gue paling bawah, so gue selalu tulis ya dana tidak terduga lah kira-kira berapa. Betul. Itu gue selalu minimal 10% dari revenue. Oke. Karena gue lebih seneng ngelihat dan gue lebih seneng ngabarin lu untuk kayak cuan kita dari 200 juta jadinya 250 nih Ki. Iya. Gue bilang gitu. Karena taunya si cadangan cost itu nggak gue pakai. Betul. Gitu.
Dibandingkan gue kayak dari 150 jadi 100 nih. Nggak enak menurut gue. Jadi mental gue ya udah untung sekecil-kecilnya aja dulu. Kira-kira masih worth it nggak nih kerjaan gitu. Nanti baru once itu deal, ya udah gue baru fixin harga vendor. Buffer ya, dana tak terduga itu kan. Dana tak terduga itu penting banget untuk lu ngeluarin expense yang gak terduga. Betul. Karena misalkan lu ada vendor, tiba-tiba ngaret jadwalnya, lu deal sama klien kan, ya udah fix harganya. Udah fix harganya. Tapi sama vendor lu kan mungkin ada yang hourly rate, mungkin juga ada yang output base gitu kan. Nah kalau naik ya naik juga kan. Nah buffer ini tuh bakal nyelamatin lu. Kalau nggak ada ya margin profitnya yang bakal terkikis. Iya. Atau kalau ya kayak kita syuting kayak kemarin gitu ya, sebisa mungkin gua ngejagain untuk benar-benar nggak ada OT sih. Oke. Dan itu gue akan ngomong ke semua vendor, gue bilang gue nggak ada OT sama sekali dari sisi agency dan dari sisi klien. OT itu overtime maksudnya. Yes. Karena overtime itu wah rate-nya tinggi. Mati itu. Kalau sampai bablas 3 jam aja itu udah setengah cost-nya, jadi tinggi banget. Oke. Nah sekarang gini Sal, kapan lu ngerasa atau buat teman-teman yang lain itu ngerasa kayaknya udah secure deh untuk kita tuh bisa expand, hiring orang. Jadi when to hire people gitu, di stage apa? Di stage yang pertama sih kalau menurut gua memang dari segi revenue itu lu sehat. Oke, stabil juga. Stabil dan itu gua ngelihat minimal 3 bulan. Oke. 3 bulan itu sehat karena suka ini sih sehat tapi bohongan menurut gua. Iya. Saya cuma sehat sebulan tapi bulan kedua ketiganya bisa sepi atau bisa nggak oke lah bayar dari revenue-nya gitu. Iya. Terus itu yang pertama sih. Kalau yang kedua memang menurut gua akan benar-benar make sure dulu dari sisi project manajemennya, apakah itu udah bener rapi atau belum? Kalau memang itu udah beneran rapi, gue sangat welcome untuk hiring orang lain. Tapi memang sih kalau so far di kita kan sangat menjaga ya, per person kalau bisa nggak 100% full, kayak gitu. Sebisa mungkin maksimum banget 80%. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba minggu depan ada kerjaan apa, baru deh kelabakan di situ. Gitu. Jangan reaktif berarti kan? Betul. Klien banyak sekarang itu bisa jadi sekarang doang. Tapi mungkin 3 bulan lagi gak ada. Jadi jangan langsung hire. Tapi lo kalau dari lo tadi bilang kasihlah buffer 3 bulan 4 bulan, apakah trafficnya segini terus? Iya, kasihan lah anak orang. Baru masuk gitu misalnya. Masuk tapi kita gak bisa afford lagi, mau gak mau misalnya ya amit-amit lay off gitu. Kasihan kan. So buat orang yang first timer, mungkin gue bisa bilang first timer gimana ya, stage-nya mungkin 5 orang 6 orang lah skalanya. Menurut lo nge-hire bookkeeper akuntan lah ya, kayak ngatur duit, itu worth it nggak? Menurut gue worth it karena awalnya kita nggak. Awalnya yang masih ngerjain kreatif gua, penagihan gua, finance gua, semuanya gua gitu. Karena itu pasti menurut gua akan ada ke skipnya. Pasti. Dan menurut gua lu nggak akan bisa perform di semua kerjaan lu. Jadi kalau seenggaknya lu hire, ya lu hire part time lah minimal menurut gua. Minimal banget part time. Cuma ke kantor seminggu sekali kayak sisanya itu online. Yang pertama lu bisa lebih fokus di job desk. Lu seharusnya. Dan yang kedua ada orang yang bisa lebih concern terhadap itu. Dan lebih fokus terhadap itu gitu. Gitu. Soalnya apa ya, revenue atau cash yang masuk itu oksigen banget kan. Kita sering loh dulu ada invoice yang gak ketagih karena lupa. Kalau kliennya itu gak ditagih ya mereka udah diem aja gak sih? Ngapain orang gak ditagih gitu kan. Ada juga yang baik gitu tapi mayoritas enggak. Nah itu gunanya orang yang spesifik kerjain finance gitu loh. Semenjak kita hire orang itu, dulu kita gak full time kayak sekarang. Cuman seminggu sekali kayak lo bilang, tapi ngefeknya luar biasa. Dia bisa ngasih kita blind spot kan, Mas ini kebanyakan loh lo spend di sini. Jadi kita kayak oh iya juga gitu loh. Itu aja maksudnya background gua sama Hansel tuh ada background ekonomi yang lumayan strong loh. Masih kecelek. Gimana orang yang mungkin backgroundnya full di kreatif kan. Gak pernah. Maksudnya mungkin personal finance pribadi aja berantakan. Bisa jadi gimana mau nge-handle company. Apalagi awal-awal soal pajak. Gue sih emang gak ngerti. Sampai detik ini gue kalau pajak bener kayak iya doang sih. Kalau dia bilang kayak gini Mas, bagus keren-keren. Terus tuh kayak apaan ya gak tahu juga. Betul. Terlalu banyak. Dan pajak juga berubah-berubah terus. Itu orang pajak kita, finance kita juga belajar terus loh. Ambil kelas di Bintaro kalau lo tahu. Jadi berkembang terus. Gak mungkin lo bisa kerjain sendiri, gak mungkin. Terlalu susah. Terutama untuk scale yang udah mungkin 5 orang 6 orang ya. Kalau sendiri ya masih bisa lah. Masih ketaker soalnya. Gini sih sekarang. Ini masalah TOP nih, term of payment ya kan. Lu ada gak sih kayak sistem yang efektif buat dapetin duitnya dulu dari klien? Misalkan gini, kita kan harus modalin dulu. Lu prefer di DP dulu kah? Atau bayar 100% di akhir gak apa-apa kah gitu? Kita bisa atur gak? Sebenarnya tergantung menurut gua. Terkadang memang ada yang kalau
nggak tahu sih. Kalau lu tanya kenapa lagi, gue nggak tahu jawabnya. Tapi kalau dari gue, kadang-kadang gue bilang ke lu, kalau emang marginnya tinggi, gue nggak apa-apa untuk TOP itu di akhir. Benar sih. 1% di akhir. Tapi kalau sebenarnya cost of produksinya itu tinggi, terus marginnya kita nggak terlalu tinggi, biasanya gue terapin minimal ada DP 30%. Kayak gitu. Kenapa? Ya dari finance-nya pun juga jadi pasti agak susah sehat. Betul. Kenapa? Karena lu nalangin udah tinggi banget untuk margin yang gak setinggi itu. Betul. Gitu. Bener. Tapi sedihnya gini sih, ini gue kasih spill dikit ya, hidden truth. Bahwa semakin pengalaman kita ya, tapi bisa jadi salah. Pengalaman kita untuk project yang cukup besar lah bisa dibilang. Lu gak bisa atur TOP-nya. Iya. Karena mereka udah punya, dari awal gue TOP-nya gini ya, 90 hari. Kalau lu gak mau ya kalau gak mau enggak. Gitu kan. Iya. Nah itu gimana tuh kan, jadi kan kita bingung kan. Jadi itu dilemanya satu. Lu mungkin yang mulai mikirnya oke, gue harus di DP dulu. Enggak bisa loh. Kadang-kadang lu gak bisa, harus ikutin aja. Betul. Gitu, kecuali kayak sama UMKM atau apa lu masih bisa nego ya kan. Tapi mayoritas kalau sama corporation biasanya kita gak bisa. Mungkin salah satu ngakalinnya ya itu ada kalau memang dapatnya yang kayak gitu. Misalnya, tapi kita misalnya gini, marginnya tipis karena cost of produksinya tinggi. Tapi kita butuh banyak vendor juga. Biasanya gue disclaimer di awal, gue bilang untuk vendor kita misalnya gue baru bisa dari H plus 10 hari kerja. Itu maksimum gitu. Itu tapi ya dengan cara ya balik lagi kita ngakalin karena ada project lain yang masuk gitu. Dari sisi resource kitanya ya lu ngakalin ya. Setuju gue. Ya itulah intinya. Jadi itu fun fact lah yang kita sampai sekarang juga aduh gini-gini amat sih maksudnya. Ini aja kita lagi nungguin DP juga kan. DP kan down payment kan. Berarti artinya down payment artinya oke nih tanda jadi kan. Sekarang udah selesai proyeknya. Proyeknya udah selesai dan minggu depan airing. Iya, jadi ya lu gak bisa tolak itu. Tapi dilema juga kalau lu gak terima, dia akan cari yang bisa. Iya kan. Nah itu sih. Jadi DP gak kayak artinya, gak kayak DP. DP itu kayak jadi kayak aduh aneh deh pokoknya. Nah sekarang ini mungkin kita ngomongin yang lebih skopnya lebih kecil lagi deh gitu ya. Ada nggak financial mistake yang biasanya bukan kita ya, yang lu lihat biasanya small business owner terutama di kreatif atau freelancers lah, yang mereka lakuin tuh salah sebenarnya nggak gitu. Apapun yang lu lihat. Menurut gue ini sih spending apa ya, misalnya kalau dari sisi kita gitu ya. Misalnya kayak ini deh kayak contoh kamera yang kita pakai, kita juga nggak pakai kamera yang sebagus itu juga kok. Oh iya. Ini kamera dari 2018 19. Ya, dari 2018 untuk scope kita yang misalnya kayak gini untuk digitalnya maksudnya dalam arti ya Instagram, TikTok, YouTube masih cukup. Ya udah gitu. Tapi balik lagi gue malu orang yang suka kamera gitu. Pingin banget upgrade tapi kalau ditanya butuh balik lagi enggak. Jadi kalau dari gue sih selain kita berdua lah, selain kita terapin di company ini dan terhadap pribadi juga masing-masing, gue nanya berkali-kali dulu sih, butuh atau pingin. Iya. Gitu. Kecuali kita bisa upgrade, misalnya kita upgrade kalau gampang misalnya kamera ini jadi yang baru lah apa lain-lain. Convertnya hasilnya dari kita upgrade itu gimana? Iya, nggak segitunya kadang-kadang. Kadang-kadang nggak segitunya. Iya, cuman mau doang kan. Iya. Kita pernah kalau dari gue inget kita sendiri pernah soal ini baru kepikiran. Jadi financial mistake yang satu tuh adalah gini, kita pernah dapat project ngebom, gede banget lah projectnya. Tapi kita pelit. Jadi kita mau pakai resource kita doang. Iya kan? Zaman habis Covid tuh. Jadi kita tuh kayak, wah gila marginnya gede banget. Enggak. Gue mau keep ini semua. Kita pekerjakan semua tim kita yang ada gitu loh. Tapi kita tahu sebenarnya kita nggak capable. Iya. Malah berantakan hancur lebur. Itu malah honestly kita sayang banget. Itu ya pembelajaran besar juga lah. Banget sih. Jadinya ada project setelah kita nggak di hire lagi. Betul. Kita nggak di hire lagi. Sedangkan opportunity-nya itu banyak banget. Banyak banget. Jadi hubungannya sama duit adalah jangan terlalu fokus ke cuan-cuan terus. Tapi lu pikirin kualitasnya bisa bikin dia balik apa enggak. Waktu itu yang pas 2021 itu ya, proyeknya besar kita mikirin cuan-cuan terus. Jadi kita cut cost di mana-mana, tapi hasilnya jadi sampah. Sehingga ya udah kena marah doang dan dia nggak balik lagi. Betul. Makanya itu kan kayak sekarang ada beberapa yang kita kayak ya udahlah nggak apa-apa marginnya kecil, tapi ada potensi beberapa bulan lagi dia bakal hire kita lagi. Untuk project dia yang lainnya gitu. At the end cuannya setelah lu total jadi gede juga kok. Betul. Gitu. Benar. Kalau untuk orang yang awal-awal biasanya tuh stepnya gini.
biasanya mereka freelance dulu, terus tiba-tiba mereka freelance bareng-bareng. Yeah. Habis freelance bareng-bareng mereka bikin nama-namaan, terus udah deh jadi kayak PH atau jadi agency gitu kan. Menurut lu untuk early stage kayak gitu, mendingan hire tim freelancer atau hire tim full time langsung? Kayaknya kalau berani sih, kalau lu punya modal ya, kalau lu punya modal hire full time langsung sih. Oke. Karena menurut gua di luar dari lu lagi nggak ada project, ya cobalah berkarya yang lain, entah itu passion project atau nggak kayak kita kayak gini bikin podcast lah, bikin karya yang lainnya kayak gitu. Betul. Konten lah atau apapun itu tetap bisa-bisa aja, gitu. Tapi kalau memang lu nggak ada modal di awalnya yang bisa menghidupi itu, karena lu takut kayak nanti daripada gue minus dan lain-lain gitu, ya nggak apa-apa sih menurut gue. Freelance dulu atau part time dulu, seenggaknya. Soalnya ada plus minusnya kali ya. Yeah. Freelance mungkin plusnya adalah secara finansial lebih aman. Karena kalau proyeknya selesai, freelancernya juga selesai. Yeah. Cuma kalau full time ya nggak begitu. Ada dan nggak ada project harus dibayar. Harus dibayar. Tapi benefitnya ada juga. Betul. Lu bisa ngelakuin banyak passion project. Yeah. Kita bisa punya culture dan value yang sama, ya kan? Gitu-gitulah. Jadi ya plus minus gitu. Dan lu lebih siap aja sih kalau tiba-tiba nggak ada yang tahu lu dapat project jebret banyak gitu. Iya. Bener. Oh ya, sama ini juga sih kadang-kadang klien tuh nanya loh, timnya ada berapa? Iya. Kantornya di mana? Ini Ini sidak aja. kesini aja ada. Apa? Besok aja ada yang sidak kesini mau lihat. Betul. Ini fun fact juga nih. Kita kan sekarang mau meeting. Tahu nggak? Abis kita meeting ke sana, besok semua ya orang marketing ya mampir ke kantor kita juga ke sini. Jadi ya kadang-kadang penting juga kan punya tim untuk reputasi kan. Betul. Gitu loh. Bayangin kayak mereka kesini kita udah ngomong panjang lebar, cuman gue malu doang. Nggak ada. Semuanya bohong gitu. Semua bohong, nggak bisa gitu loh. Dulu kita kayak gitu sih. Ada lah. Makanya kalau klien mau ke kantor gue bilang nggak usah, aduh lagi bocor. Zaman kantor pertama kita yang kita sebut kantor gubuk. Iya. Iya. Ada fotonya nggak ya? Nih kayak gini fotonya gue. Iya. Ada sih nanti gue kirim. Itu ya kalau klien mau visit gue bilang nggak usah. Nggak usah. Saya mohon nggak usah. Ya, nah kalau sekarang nggak apa datang aja. Kita ke coffee shop, gue traktir atau gue main ke kantor lu aja. Iya. Gitu. Ya kalau sekarang mau datang ya udah nggak apa datang aja. Karena itu terlalu gubuk. Iya. Parah sih itu. Nah kalau sekarang udah enggak lah intinya. Nah itu pentingnya kenapa full time team itu penting juga sebenarnya untuk reputasi lu gitu. Kantor juga gitu ya. Sama gini, kapan lu harus consider untuk ambil loan atau kredit gitu atau kayak project financing gitu? Kapan lu harus consider itu? Karena kan kita jujur ya, Creative Era itu baru project financing. Itu tuh artinya adalah kita ngambil pinjaman uang dari third party, dari bank kayak, dari temen kayak. Ini case-nya dari temen nih gue. Iya. Dan dari manapun. Itu kalau apa case-nya? Kalau dari gue yang pertama, gue lihat dulu cash kita ada berapa. Iya. Yang pertama cash kita itu yang pertama sih kalau dari gue, sengaja gajian 3 bulan untuk kedepannya itu aman dulu. Oke. Kalau memang lagi project banyak ya. Oh, Tadi banyak, kan yang pertama gue bilang di 6 bulan. Iya. Kayak gitu. Cuman ya terkadang bisa turun-turun dari 6 sampai 3. Batas gue tuh sampai 3 lah. Oke. Cash kita ada di 3 bulan untuk gajian itu satu. Yang kedua, kalau itu aja udah cuma ngepas di situ doang. Dan gue lihat lagi dari piutang kita masuk kayak masih lama. Masih lama ya. Oke, gue bilang sama lu, deh kita pinjaman. Iya. Gitu. Kita project loan ya mau gak mau. Betul. Gua bilang. Jangan salah tangkap loh. Maksudnya project loan itu jangan nunggu sampai cashnya habis. Betul. Itu namanya ya lu suntik dana bukan kayak gitu. Jadi intinya ini cuman buat apa ya? Bridging loan gitu loh. Jadi kayak lu udah tahu lu bakal dapat uangnya, tapi sekarang lu harus keluar dulu gitu kan. Nah, untuk bridging itu. Nah, jadi bedain. Itu sih kalau kita ya. Kita nggak pernah minjem untuk kayak beli properti apa Nggak pernah. Selalu Nggak pasti pernah sama untuk sekali. cash flow problem. Kayak gitu. Soalnya maksudnya gini, berkali-kali gitu kita discuss kayak yaudah deh kita coba deh tahun ini lebih gede gitu. Cash yang kita taruh gitu ya. Lebih gede yang kita simpen gitu. Dalam tiap tahun kayak ada aja gitu. Iya. Ya tapi kalau dari gue sih berarti ya aminnya berarti kerjaan lagi banyak. Iya. Antara dua sih, kerjaan lagi banyak atau piutang lagi banyak banget. Iya. Piutang itu adalah orang ngutang ke kita intinya gitu. Maksudnya ini kan gampang tapi mungkin banyak yang nggak tahu juga kan. Gitu, account receivable. Jadi orang yang ngutang ke kita. Kayak gitu. Itu nggak ada gunanya. Lu di Excel kaya banget tapi itu nggak ada gunanya. Karena kalau misalkan tiba-tiba nih yang punya kantor, Augie bayar sewa, saya bayar pakai apa bu? Pakai surat utang ya nggak bisa. Harus pakai transfer. Gitu sih. Gua rasa untuk yang ngomongin duit itu aja kali ya. Soalnya kita harus pergi soalnya. Betul. Ini kan kita syuting udah 38 menit kalau nggak salah. Gue rasa cukup lah untuk ngomongin finance. Ya kan? Banyak sih sebenarnya, cuman ini dulu kali ya Sal ya? Ini dulu lah, kecuali nanti tinggal pada nanya-nanya aja lagi. Yoi, soalnya kita juga harus ke Cawang. Yaudah kalau gitu aja hari ini ya berarti ya Sal? Yes. Oke, gue Augie undur diri dulu. Gua Hansel. Sampai bertemu di Insights yang apps berikutnya. Terima kasih.